Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Arif Yedalmiko. My NPM 23111156 and I'm from to management 23B class. I here will to explain about stage business feasibility study. So guys, di sini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan penting dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Oke, next slide. Yang pertama itu ada tahap pengumpulan data dan informasi. Ada data kualitatif, kuantitatif, dan sumber data. Nah, data kualitatif sendiri itu dikumpulkan secara informasi atau deskriptif. Ini termasuk tren pasar dan analisis pesaing. Sedangkan data kuantitatif itu data yang dapat diukur. Contohnya, statistik penjualan dan biaya operasional. Intinya kalau kuantitatif itu dia nggak jauh dari angka atau numerik. Oke, di sini ada sumber data. Sumber data itu bisa misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Oke, next slide. Yang kedua, itu ada tahap melakukan pengelolaan data. Metode pengelolaan data, gunakan metode yang umum dalam bisnis. Pastikan metode ini sesuai dengan jenis data. Yang kedua, itu ada kehati-hatian. Harus periksa ulang dulu dalam perhitungan, hindari kesalahan dalam pengolahan data yang ada. Oke, yang ketiga, itu ada software analysis. Manfaatkan software untuk efisiensi atau alat bantu untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan pengolahan data. Oke, next slide. Yang ketiga, itu ada tahap menganalisis data. Di dalamnya itu ada, misalnya, kita melakukan kriteria kelayakan. Kita tentukan dulu nih, kriteria untuk setiap aspek. Ini kriterianya harus spesifik dan terukur. Oke, yang kedua, itu ada pengukuran. Kita harus ukur setiap aspek bisnis, bandingkan dengan kriteria yang ditetapkan. Oke, yang ketiga, itu ada hasil analisis. Setelah kita melakukan kriteria kelayakan, pengukuran, lalu ada hasil analisis. Kita identifikasi apakah bisnis ini layak atau tidak untuk kita jalankan. Hasil itu harus didukung oleh data, oleh sumber yang kita ambil. Oke, next slide. Di tahap yang keempat, kita harus mengambil keputusan. Kita harus mengevaluasi, kita tinjau semua hasil analisis. Pastikan semua aspek ini telah dinilai oleh kita. Oke, yang kedua itu ada penetapan. Ambil keputusan berdasarkan kriteria kita, kemauan kita. Lalu keputusan itu harus objektif serta rasional. Oke, yang ketiga itu ada pembatalan. Jika tidak layak, maka bisa dibatalkan dengan alasan yang jelas atau dokumentasikan alasan pembatalan tersebut. Kenapa bisnis ini gak layak dan harus batal? Kenapa? Why? Kita harus teliti dalam hal ini, dalam hal mengambil keputusan. Oke, next slide. Tahap yang kelima, kita harus memberikan rekomendasi. Misalnya, dari hasil kajian, kita lihat. Lalu, yang kedua, saran.
entah saran dari teman, partner, keluarga. Kita lihat sarannya, apakah bisnis ini akan maju untuk kedepannya atau tidak, atau bahkan tidak layak untuk dijalankan. Yang ketiga, itu ada perbaikan. Dalam memberikan rekomendasi, kita harus memerlukan perbaikan dari hasil kajian yang kita analisis sebelumnya. Oke, next slide. Aspek penilaian kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek pasar. Kita harus menganalisis suatu permintaan dan penawaran. Lalu kemudian identifikasi target pasar yang potensial. Yang kedua itu ada aspek keuangan. Kita bisa hitung biaya dan pendapatan, proyeksi arus kas di masa yang akan datang atau masa depan. Lalu kemudian ada aspek teknis, evaluasi teknologi yang kita gunakan, pertimbangkan ketersediaan sumber daya, dan sebagainya. Oke, next slide. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi teman-teman, studi kelayakan bisnis ini sangat penting. Mengapa? Karena ini sangat membantu kita untuk mengurangi risiko kegagalan bisnis di masa yang akan datang tentunya. Atau bahkan sebelum memulai bisnis, setiap tahap harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Rekomendasi harus spesifik dan terukur. Ini memastikan implementasi yang efektif. Okay guys, maybe that's all I can say at this meeting. Thank you, see you and goodbye.